Ada. My name is Ada Wong. What do you want from me? Resident Evil, welcome to Raccoon City. Yang sekarang belum rilis di Indonesia, tapi di Amerika udah sih. Dan juga dapat review yang kurang memuaskan ya, alias jelek. Akhirnya karena gue penasaran, ya gue berusaha semampunya untuk menonton versi cam. Betapa menderitanya. Dan juga gue pengen bikin video sebenarnya kemarin tentang delaynya Resident Evil Welcome to Raccoon City karena ketutupan sama beberapa film Indonesia dan juga beberapa film barat yang memang harusnya udah rilis tapi ternyata di Indonesia waktu itu belum. Jadi nggak selaras ya. Contoh Venom Let There Be Carnage. Nah itu memang jadi harusnya ditayangkan bulan ini gitu loh. Gue capek, gue deg-degan, nontonnya juga gue berusaha mikir dan ini merupakan impresi pertama gue setelah menonton Resident Evil Welcome to Raccoon City, tapi dengan satu syarat, tolong diperhatikan baik-baik karena Resident Evil Welcome to Raccoon City ini belum rilis di Indonesia. So gue peringatkan ini adalah spoiler terberat seberat-beratnya bagi orang Indonesia. Tapi kalau bagi yang orang Amerika, yo American people, if you watch this, if you're okay with the spoilers, then watch this video because this is my first impression. And dan juga gue pengen memperingatkan bagi orang Indonesia terutama, gue bakal membuat review ini dua. Jadi satu versi yang ini nih ya sekarang, itu versi ya ibarat versi tololnya lah, karena memang belum rilis, ilegal gue nontonnya juga kan. Dan yang kedua nanti adalah versi yang official sudah rilis dan gue udah nonton di bioskop. Walaupun cuplikannya nanti masih tetap cuplikan dari trailer, tapi maksudnya gue udah nonton di bioskop, gue udah tahu seluk-beluknya kayak gimana dan kelengkapannya kayak gimana. Karena ini yang gue tonton sekarang adalah dari cam. Nah, Anda tahu sendiri kalau misalnya dari cam itu banyak banget mungkin adegan yang kepotong atau mungkin yang keblur atau mungkin yang kecut. So, tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, 2 menit sudah perkenalan dan juga peringatannya. Kita langsung lanjut aja. Inilah impresi pertama gue tentang Resident Evil Welcome to Raccoon City. Resident Evil Welcome to Raccoon City. Nggak banyak ya sebenarnya yang bisa gue ngomongin ya. 1 jam 47 menit ternyata memang belum bisa untuk menjelaskan semua karakter ini. Gue dari sejak nonton itu posisi gamer gue as a gamer, maksudnya sebagai a watcher of a gamer, gue nonton sebisa mungkin mengingat basic dari setiap karakternya aja. Karena karakter game Resident Evil sekarang kan udah gila-gilaan semua ya, udah jauh dari yang sekarang, udah jauh dari zaman 1900-an. So, gue berusaha ekspektasi gue turunin dan gue hanya mengingat basic-basic mereka aja. Dan ternyata lu mesti nurunin lagi cuy. Ini bener-bener lu mesti nggak boleh tahu apa yang terjadi di game. Jadi memang yang diambil cuma nama dan sedikit karakternya aja. Nah, dari sudut pandang itu, gue bisa bilang film ini cukup untuk karakter ya, cukup baik. Sekali lagi cukup baik karena ada beberapa kekurangan. Dan gue nonton versi cam ini 1 jam 37 menit karena sedangkan yang versi official 1 jam 47 menit. Itu pun 1 jam 37 menit tidak termasuk post credit scene. Jadi gue bisa asumsikan biasanya post credit scene itu 10 menit. Oke lah, 5-8 menit ditambah 2 menit itu post credit scene. Ya, kita anggap aja 10 menit itu post credit scene dan kita anggap aja yang gue nontonin lengkap full scene-nya. Menurut gue, untuk latar oke, mirip, mentionnya bagus, terus Raccoon City Police Department-nya juga bagus, tapi mungkin yang agak disayangkan ya, villain. Ini tergambar jelas banget, villainnya nggak jelas. Like, ini konfliknya bener-bener antara internal dan hanya perkenalan. Jadi dari awal film sampai akhir, ini hanya orientasi, Pak. Nggak ada konflik sama sekali. Dan nggak ada yang namanya penyelesaian. Ini bener-bener hanya orientasi. Sebenarnya memang si sutradara udah ngomong, ini hanyalah perkenalan. Ini hanyalah the beginning. Ya inilah kalau kalian mau tahu perkenalan dari Resident Evil, the beginningnya ya kayak gini, karena di gamenya jujur kan nggak jelas. Nah, kata sutradara kalau kalian pengen lihat the beginning of Resident Evil, ya ini nih, nonton film ini. Ya memang benar, dari awal sampai akhir hanya orientasi.
Dari segi villain, sekali lagi spoiler ya, Lisa Trevor nggak menjadi villain, malah membantu. Dan juga beberapa tempat dan beberapa event itu yang ada di game ditukar di movie. Sebenarnya gue nggak masalah, cuma bedanya kita agak canggung aja kalau yang tahu asal usulnya. Dan juga final villain di sini adalah William Birkin. Tapi sekali lagi gue bilang nggak ada konflik. So William Birkin di sini hanya sebagai batu loncatan. Bener-bener nggak ada motivasi jelas, nggak ada gimana ya, sosok villainiusnya itu nggak ada. Ya udah, dia hanya ngikutin game jatuh-jatuhnya. Nah ini yang buruk. Dia bilang nggak mau ngikutin game, tapi giliran yang kasus William Birkin villainnya sama Lisa Trevor ini bener-bener ngikutin game. Ini yang kacau. Maksudnya William Birkin kenapa nggak diperkenalkan dari awal? Dari awal sampai setengah itu hanya diperkenalkan karakter-karakternya aja. Yap, dari awal itu hanya diperkenalkan karakter-karakter utamanya saja, karakter-karakter inti. Claire, Leon, malah Leon screen time-nya bisa samaan sama Wesker sama Jill Valentine, itu agak canggung gue. Nah, karena udah terlanjur ngebahas soal Leon, Jill dan juga Wesker, ya udah sekalian kita bahas karakter. Yang pertama yang pasti ada the one and the only Claire Redfield. Kita sekalian bandingin sama game sama yang full movie. Dulu kan trailer ya sama sinopsis. Claire di sini agak dominan, agak dewasa, dan juga dia pemegang peranan penting asal usul semua, kayak hampir semua ada yang tahu. Sedangkan kalau di game Claire itu lebih kayak anak-anak, masih belum tahu apa-apa dan memang perlu bimbingan, makanya dia barengan sama Leon dan dia hanya ingin mencari kakaknya. Dan di sini memang sih dia cuma pengen mencari kakaknya, tapi dalam konteks lain dia memang bener-bener nyari kakaknya. Sedangkan di game dia nyari kakaknya padahal kakaknya lagi di mana, kan agak aneh gitu loh. Dan juga selanjutnya Chris deh, kakaknya deh, Chris dulu. Chris di sini mungkin karena memang perkenalan dengan namanya zombie dan BOW dan teman-temannya. Apalagi Chris di sini langsung ketemu William Birkin head to head, face to face, 1 versus 1. Wah gila sih. Tapi memang kalah dan juga nggak ada penyelesaian. Iya cuma gitu doang, asal tarung doang, nggak bener-bener serius pakai tembak kan apa, malah di finishing off doang, malah Claire yang nolongin kan. Ya you know lah. Sedangkan Chris di game itu batu aja ditinju Pak, sampai masuk ke lava di Resident Evil 5 dan juga di Resident Evil 1. Dia pemegang peranan penting karena bisa dibilang dia kapten tim Alpha ya. Di sini juga dia kalau nggak salah kapten, tapi kurang dominan aja gitu. Malah dia hilang sendiri gitu. Jill malah barengan sama Wesker gitu. Like, udahlah. Lanjut Leon. Alvan Jogia namanya ya, nama aktornya ya. Jujur, bolehlah untuk memerankan Leon. Di sini yang diambil Leonnya versi Leon Resident Evil 2 original. So dia pemabuk, punya cewek dan teman-temannya, pokoknya konflik dia gitulah, males-malesan, dia polisi rookie, mirip asal usulnya. Tapi mungkin agak membedakan itu dari segi cara ngomong di pas di penjara ya, yang pas ketemu sama gue lupa namanya tuh, yang pokoknya di penjara. Kalau gue ketemu scene-nya, gue bandingin scene-nya ada di game itu mirip, cuma beda di game kan dia ketemu Ada Wong, sedangkan di sini ketemu Claire. Nah bedanya itu doang. Ya, untuk scene-nya juga di penjaranya mirip, cuma bedanya penyelesaian akhirnya agak beda ya. Yang satu dibunuh Mr. X, yang ini dibunuh zombie. Jadi ya mungkin bedanya itu aja, nggak terlalu banyak. Kita lanjut ke Jill Valentine, yang mainkan adalah Hannah John Kamen. Kenapa gue hanya menyebut yang berdua ini? Karena berdua ini cukup kontroversi Pak, dihujat terus Pak. Jill kali ini memang di karakternya agak aneh, agak gila dan agak sedeng. Tapi bener kata karakter dan fignya-nya, dia bilang kalau misalnya dia menjunjung tinggi namanya pertemanan dan persahabatan. Dia dihianati Wesker dan dia masih menganggapnya teman, yaitu. Dan juga di sini kegilaannya itu nggak berlanjut sampai ke misi Pak. Jadi pas di misi dia memang serius banget gitu loh, dan nggak menggambarkan sisi gilanya yang biasa. Itu cukup bagus. Lanjut ke karakter selanjutnya, Albert Wesker. Nah ini nih kacau daripada kacau. Ini kenapa sih? Albert Wesker ini kacau daripada kacau Pak. Di sini karakternya justru menurut gue yang paling the best. Penggawaan karakter adalah ya ini Albert Wesker. Dari dia baik, dari dia berteman sama Jill, ketemu Leon, godain Leon, bahkan diisengin kan. We didn't want him to be a stereotypical villain. We wanted him to be likable. Terus sampai ke misi di pesawat, kayaknya dia memang jadi karakter sentral banget untuk yang laki-lakinya ya di sini ya.
dalam misi rahasianya dia yang memang di sentral di sini. Dan yang memergoki William Birkin itu ternyata memang si Albert Wesker, bukannya si Ahang atau yang pakai baju SAS ya, bukan. Itu ternyata Albert Wesker sendiri, dan yang nembak, yang ngebunuh William Birkin juga Albert Wesker. Nah, untuk Albert Wesker di sini ceritakan memang mati, sama seperti Resident Evil 1 dia mati, dan kali ini benar-benar mati, Pak. Kalau nggak salah ada tanda kutip di video. Pada akhirnya dia akan mendapatkan The sunglasses. di ending film. Nah, gue ceritain sedikit. Ini spoiler berat ya. Sekali lagi ini mau nyangkut ending. So, bagi kalian yang gak demen, close, jangan nonton. Please banget. Ini gue karena impresi pertama gue pengen ungkapin semua. Jadi di ending itu kan memang terjadi mansion hancur sama kayak Resident Evil 1, dan juga Raccoon City dibombardir sama seperti Resident Evil 2 dan Resident Evil 3. Sorry, Resident Evil 3 sih tepatnya. Nah, yang membedakan banget di sini kan penyelesaiannya di sini cepet banget dihancurinnya dan gak ada jeda sama sekali. Sedangkan di game kan ada jeda beberapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah. Nah, di sini Albert Wesker kan masih berada di dalam mansion. Iya, kalau nggak salah mansion atau di Raccoon City Police Department. Sorry ya kalau misalnya agak salah di dalam latar tempat, nanti gue perbaiki di video official karena di sini nggak jelas pakai cam, jujur aja dah. Jadi tempat penyelesaian William Birkin tuh gue sangka ada di mansion di sini ya. So si Albert Wesker mati di mansion dan dia diselamatkan oleh the one and only Ada Wong. Sini ya, ada Ada Wong di sini, dan sesuai prediksi gue di video sebelumnya, kalau misalnya Ada Wong ini rambutnya panjang dan diguncir. Nice, menurut gue ini nice banget. Jujur ini diantara semua prediksi gue, ini yang paling the best dan ini yang paling masuk, jujur aja. Dan ini keren. Tapi itu nanti abis ini ya. Nah, Albert Wesker di sini dihidupkan kembali. Gak tahu pakai apa, mungkin pakai virus atau obat atau apapun, dan dia terkena efek nuclear radiation, jelas. Dan untuk menghidupkannya agak susah. Nah, efek sampingnya adalah mata dia itu nggak bisa atau terlalu peka dengan cahaya. Jadi kalau misalnya di tempat terang, mata telanjang tuh dia nggak bisa ngelihat. Makanya Ada Wong di ending film di post credit scene dia memberikan The sunglasses. Nah, The sunglasses. ini walaupun Wesker di tempat gelap atau sedikit cahaya, dia tetap bisa melihat pakai The sunglasses. So asal usulnya lebih jelas ya daripada di game. Jujur, Albert Wesker sini bagus. Dan juga The sunglasses. mainnya bener-bener ikonik dan menjelaskan banget gitu loh. Nggak kayak di game kan tiba-tiba misi pakai kacamata hitam, tarung pakai kacamata hitam. Like ini kan tempat gelap, men. Ini mansion gelap, terus lu datang pakai helikopter gelap. Ini nggak, memang situasinya setelah dari mansion dan dia sudah mati atau afterlife ya, anggapnya, atau bisa dibilang terlahir kembali. Nah, untuk Ada Wong di sini dia memakai setelan mirip kayak Resident Evil 2 remake. Jujur bagus, dan gue impresif sama siapa, Lily Gao ya namanya kalau nggak salah. Nggak di aging, nggak di aging sama sekali. Jadi memang masih Lily Gao banget mukanya, masih tua Lily Gao. Dan dia memang memperkenalkan di sini namanya lengkap. My name is Ada Wong. Jadi memang asal-usul karakter ini dijelaskan di sini semua. So, kalau misalnya pengen nonton yang bener-bener the beginning of the franchise, ya ini film yang cocok jujur ya. Nanti setelah Resident Evil 2 atau 3 dirilis versi movie-nya ya, nggak tahu dengan judul belakang apa, kalian mungkin akan kangen dengan Resident Evil yang satu ini. Karena memang ini perkenalan, men. Nanti di selanjutnya bakalan konfliknya lebih berat lagi. Dan di sini yang selamatnya naik kereta BTW, dan juga William Birkin hanya sekali shot dah sama si Leon dan kelar. Ya udah gitu doang. Dan yang selamat 4 orang, ada Jill Valentine, ada Claire Redfield, Chris Redfield, dan Leon S. Kennedy, dan juga anaknya William Birkin, Sherry Birkin. Nah, di sini Sherry Birkin nggak kena virus apa-apa, nggak kena mutasi apapun, so memang agak dipercepat aja ya untuk yang satu ini, dan nggak terlalu penting jujur aja. Nggak tahu nanti Sherry bakal dimasukin virus atau apa di film selanjutnya. Pokoknya nanti lihat kelanjutannya aja di film selanjutnya. Itu udah beda dari game, ya udahlah. Dan juga di sini Annette Birkin mati ditembak Wesker, dan dia nggak sengaja. Wesker memang masih punya hati nurani di sini ya. Dan endingnya memang membagongkan sekali jujur aja. Endingnya itu hanya kita dikasih tulisan, Pak. Tulisan mirip kayak di film Alien 1. Tulisan warna hijau, transmission, kalau misalnya Umbrella sudah berhasil meratakan Raccoon City dan tidak ada civilian yang selamat. Nah, berarti membuka kemungkinan memang next film bakal mengambil Code Veronica, Pak. Karena Code Veronica kan sifatnya rahasia. Dan di sini memang mereka berempat ini kan rahasia, Pak. Mau hidup mau mati. Sorry, 4+1 ya sama Sherry Birkin, gue lupa. Nah, itu agak bingung nih. Jadi
ya kita lihat aja lah project selanjutnya. Pokoknya di Amerika review jelek, mudah-mudahan sekalian yang nonton please jangan inget apapun yang ada di game. Anggap aja ini film kosong, kalian masih kenal lagi orangnya, kalian masih tahu lagi orangnya. Karena gue menurunkan ekspektasi seturun-turunnya, dan menurut gue film ini ya masih boleh diterima walaupun penyajian narasi dan juga penyajian scene-nya cukup jelek dari awal sampai akhir. Itu bener-bener kayak jadul banget. Mungkin bukan style gue, tapi mungkin bagi kalian yang nonton bagus. Dan sekali lagi video ini hanya berupa penilaian sementara. Untuk penilaian gue yang fixnya nanti ada di video versi official bioskop Indonesia sudah rilis. So segitu aja untuk review tolol gua kali ini karena filmnya belum rilis ya. Jadi mudah-mudahan kalian kalau nonton video ini mungkin ada jump cut, atau ya kalau nggak nonton lebih bagus sih. Jadi kalian nggak spoiler ya. So terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan mengenai Resident Evil Welcome to Raccoon City official review berikutnya. Bye bye guys.